Halo teman-teman guru sekolah minggu sekalian, terima kasih sudah membeli video cara bercerita dengan alat peraga sehari-hari. Karena selain teman-teman berarti mau meningkatkan kreativitas dalam pelayanan, juga teman-teman telah membantu perkembangan YouTube channel Fuye Ongko ini ya. Nah, sekarang langsung kita mulai aja ya. Bercerita dengan alat peraga sehari-hari. Maksudnya apa ya Kak Fuye ya? Maksudnya adalah kita bercerita dengan memakai peralatan atau barang-barang yang gampang banget kita dapat karena ada kata kuncinya. Apa itu? Sehari-hari. Sehari-hari misalnya apa? Kita lihat apa? Botol, kertas, mainan, kursi, meja, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah yang sehari-hari kita lihat. Tapi tentunya dalam bercerita kepada anak-anak harus kita sesuaikan lagi. Karena apa yang sehari-hari dilihat orang dewasa tentunya beda ya dengan yang sehari-hari dilihat oleh anak-anak. Nah, dasarnya apa sih kita bercerita dengan alat peraga sehari-hari? Dasarnya adalah bagaimana Tuhan Yesus sendiri bercerita ya. Tuhan Yesus banyak bercerita menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang orang-orang saat itu kenal ya. Atau menggunakan istilah-istilah yang gampang dimengerti oleh murid-muridnya. Misalnya apa tuh? Tentang menjadi penjala manusia. Karena murid-muridnya adalah apa? Nelayan ya. Kemudian tentang apa? Tentang roti, tentang anggur, tentang rumah, dan lain sebagainya yang orang-orang saat itu mudah sekali memahaminya. Nah, tentunya ketika kita bercerita dengan alat peraga sehari-hari harus juga dilengkapi dengan ayat Alkitabnya ya. Ayat Alkitabnya apa sih dari cerita itu? Terutama nih kalau Kak Fuye ya, kalau teman-teman lihat di video-video Kak Fuye, biasanya ayat-ayat dari Amsal. Amsal itu banyak sekali firman Tuhan yang berguna untuk kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak. Namun ya mungkin karena di saat itu kitab suci itu untuk orang-orang yang sudah lebih dewasa, banyak yang nggak ada ceritanya atau ya hanya disebutkan pesannya tapi ceritanya mungkin tidak ada. Nah, di sini kita bisa ya menggunakan cerita dengan alat peraga sehari-hari itu untuk melengkapi ya, atau untuk kita supaya anak-anak lebih mengerti lagi ayat-ayat dari Amsal atau mungkin dari ajaran-ajaran di Alkitab yang kita perlu jelaskan lebih lanjut kepada anak-anak. Nah, sebenarnya begini ya teman-teman guru sekolah minggu, kalau dari Kak Fuye sendiri itu ada metodenya. Metodenya kita mulai dari ayat ya. Pertama ayat. Oke, ingat ayat. Nah, mau diulang lagi? Nggak usah ya, ayat ya. Pokoknya pertama adalah ayat. Kemudian yang kedua adalah benda ya. Ayat, kemudian benda. Bendanya apa? Nah, yang ketiga adalah cerita. Ceritanya apa? Siap ya? Ayat, benda, cerita. Kalau kita singkat jadi apa? A, B, C. Gampangnya ayat, benda, cerita. Kita mulai dari ayat. Misalnya kita membaca di kitab Amsal ada sebuah ayat yang menarik, atau di kitab yang lain ya, kitab Perjanjian Baru ada sebuah ayat yang menarik. Nah, di situ kita bisa mulai berpikir kira-kira kalau ayat ini bisa kita menggunakan benda apa ya yang cocok ya? Benda apa yang cocok? Nah, setelah ketemu bendanya kita bisa menyusun ceritanya. Tapi ingat, pertama dari ayatnya dulu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar membaca, merenungkan kitab suci atau firman Tuhan itu untuk menemukan kira-kira nanti ceritanya apa. Kalau lama-lama biasa, pasti lama-lama bisa ya. Artinya kalau kita terbiasa setiap hari melakukan itu atau kita renungkan dalam satu minggu, pasti lama-lama bisa. Kayak di channel Kak Fuye ini nggak terasa ya cerita-cerita Alkitab dari objek sehari-hari itu banyak banget. Dan itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena terbiasa Kak Fuye membuat cerita seperti itu seminggu sekali, seminggu dua kali, lama-lama mengerti ya. Karena otak kita kan dirancang nih, semakin dilatih untuk satu hal, dia akan semakin baik lagi. Apalagi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, Kak Fuye yakin Tuhan akan memperlengkapi teman-teman juga. Oke, ini adalah contoh peragaan yang pertama bagaimana menggunakan alat peraga dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya contoh ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri atau bahkan bisa membuat cerita yang baru. Nah, contohnya ini tentang apa ini adik-adik ya? Kita ceritanya seperti kakak bercerita pada adik-adik ya. Nah, di sini Kak Fuye mempunyai sesuatu. Apa ini namanya nih? Ini yang warna merah apa namanya? Iya, namanya adalah kantong plastik. Wow, mungkin ada yang udah lihat nih isi kantong plastiknya ya, tapi ada yang belum lihat. Kantong plastik ini kita bisa menyimpan banyak benda ya. Bisa banyak benda disimpan, kita juga bisa keluarkan benda-benda yang sudah disimpan dari kantong plastik ini. Kita bisa kasih benda itu ke orang lain. Contohnya benda yang pertama apa ya? Kak Fuye mau keluarkan benda ini nih. Apa ini? Tuh lihat, ini sebuah mobil-mobilan. Kalau Kak Fuye keluarkan mobil-mobilan, set, Kak Fuye kasih ke adik-adik, adik-adik rasanya bagaimana hatinya?
dapat mobil-mobilan dari kantong ini. Wah, rasanya senang ya. Waduh, Kak Fuye ternyata dari kantong ini menyimpan mobil-mobilan untuk diberikan kepada adik-adik. Waduh, rasanya senang sekali ya. Rasanya senang, bahagia, sukacita. Apalagi mobilnya keren, bagus ya. Dan bisa dijalanin juga nih mobilnya nanti. Oh, jalan nanti ya. Wah, tapi ini adik-adik, ternyata selain bisa buat menyimpan mobil-mobilan, kantong ini juga bisa buat menyimpan yang lain. Contohnya apa ya? Ini Kak Fuye ambil sesuatu nih. Apa ini? Ini adalah tisu yang kotor ya, atau sampah. Mungkin udah bekas ingus, serot terus dibuang ke tong sampah, ke dalam kantong plastik ini ya. Ini adalah tisu yang kotor. Kalau adik-adik nih, Kak Fuye kasih tisu yang udah kotor ini dari kantong plastik, kira-kira hatinya bagaimana? Mungkin merasa marah. Wih, Kak Fuye, masa aku dikasih sampah? Aku dikasih bekas ingus, dikasih virus. Gak mau jorok. Wah, teman-teman, mungkin adik-adik marah ya, atau adik-adik sedih karena merasa kenapa Kak Fuye kasih aku sampah. Nah, sekarang ada dua nih pilihannya nih adik-adik. Di kantong ini ya, sebaiknya nih kalau adik-adik pengen sukacita, pengennya kantong ini mengeluarkan mobil-mobilan seperti ini untuk diberikan, atau pengennya kantong ini mengeluarkan sampah-sampah yang kotor untuk dikasih ke orang. Ayo, adik-adik maunya mana? Dapat mobil-mobilan dari kantong plastik atau mendapatkan sampah? Waduh, pasti banyak yang pengennya mobil Kak, iya mobil, maunya mendapatkan mobil-mobilan dari kantong ini. Wah, tadi Kak Fuye cerita tentang kantong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan dan mengeluarkan sesuatu untuk membuat orang lain senang. Tapi nih adik-adik ya, terkadang seringkali untuk membuat orang lain di sekitar kita sukacita, nggak harus kita kasih dengan barang-barang ya. Kalau barang-barang tadi mungkin mobil-mobilan satunya bisa 30.000, 40.000. Kalau kita bagi-bagikan ke orang, wah uang kita nanti habis. Atau kita nggak punya uang. Aduh, gimana ya? Ternyata enggak. Tuhan memberikan apa buat kita? Tuhan memberikan mulut. Mulut ini juga bisa mengeluarkan sesuatu, yaitu mengeluarkan kata-kata. Mengeluarkan apa? Mulut kita mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-kata itu juga ada dua jenisnya nih adik-adik. Kalau tadi kantong bisa mengeluarkan benda yang bagus, bisa mengeluarkan sampah juga, mulut kita juga sama. Mulut bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus. Kata-kata yang apa? Yang sopan. Kata-kata yang memuji Tuhan. Kata-kata yang taat sama orang tua. Nah, itu kata-kata yang baik bisa keluar dari mulut. Tapi mulut kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang jelek. Kata-kata yang kotor, seperti apa? Seperti sampah tadi ya. Kotor, membuat orang marah, membuat orang sedih. Kata-kata seperti apa? Misalnya mengejek, kata-kata yang melawan, ya, kata-kata yang mengeluh, tidak bersyukur, kata-kata yang marah-marah. Nah, itu akan membuat orang menjadi gak senang. Nah, sekarang pilihannya lagi nih, kira-kira mulut adik-adik nih mau mengeluarkan kata-katanya yang mana? Yang bagus atau mau mengeluarkan kata-kata yang gak bagus? Wah, kalau kata-kata yang bagus nih misalnya ya, orang tuanya menyuruh sesuatu langsung, baik Pak, baik Bu, akan segera dilakukan. Atau ketika orang tua memberikan makanan, wah terima kasih Pak, terima kasih Mama sudah memberikan kue yang enak. Itu orang tua akan merasa lebih sukacita ya, lebih bersyukur. Tetapi kalau misalnya orang tuanya memberikan kue, terus kita bilang, wih kuenya nggak enak nih, atau wih ini mah sedikit nih, kurang nih, kita malah mengeluh, orang tua akan marah. Sama seperti adik-adik, Kak Fuye keluarkan sampah dari kantong, akan marah. Begitu juga kalau dari mulut kita keluar kata-kata yang nggak enak, yang nggak menyenangkan orang bisa marah. Tapi kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, itu ada di ayat Alkitabnya dari kitab Amsal. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 16 ayat 24. Sekali lagi dari Amsal 16 ayat 24 ya. Kita baca ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, tadi sekali lagi nih ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Jadi perkataan yang menyenangkan itu seperti madu ya. Kalau adik-adik tahu madu itu rasanya manis, rasanya enak. Dia juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, bisa menyehatkan badan. Nah, kita juga seperti adik-adik ini ya, kita menyenangkan orang tua. Kita nggak bisa kasih banyak-banyak loh sebenarnya. Kita nggak bisa beliin mama kita mobil, beliin mama kita rumah. Mungkin bisa nanti kalau udah gede ya, tapi kalau saat ini mungkin belum bisa. Kita belum punya banyak uang.
tapi kita bisa menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru, menyenangkan hati teman dengan apa? Dengan kata-kata kita yang baik ya, kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh dengan bersyukur, kata-kata yang taat. Itu seperti madu, seperti obat. Mungkin orang tua kita capek ya, aduh capek nih habis kerja. Nah, tapi begitu anaknya datang dengan kata-kata yang baik, halo mama, halo papa, semoga sehat-sehat terus. Halo mama, sudah makan belum? Nah, semoga nanti kita bisa makan-makan bersama. Gitu ya. Atau halo mama, halo papa, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik di pekerjaannya. Wah, pasti mama papanya lagi capek mendengar itu menjadi semangat kembali, menjadi lebih baik lagi hatinya, menjadi lebih sukacita karena kata-kata kita yang baik ya. Barangkali kita nggak punya kantong seperti Kak Fuya tadi ya. Nah, ini nggak punya kantong yang isinya benda-benda yang bisa menyenangkan orang ya. Nggak punya kantong yang bisa kita keluarin harta benda, keluarin uang, kantong yang keluarin mainan. Mungkin nggak punya, tapi kita dikasih Tuhan apa? Mulut yang bisa mengeluarkan juga kata-kata yang baik untuk orang juga, untuk memberikan semangat, untuk memberikan sukacita kepada orang lain. Kak Fuya harap semua adik-adik di sini punya mulut bisa digunakan dengan baik ya. Wah, kita langsung nyanyi aja nih. Ada loh lagunya itu, apa itu? Hati-hati gunakan mulutmu, gitu ya. Kita boleh nyanyi ya di sini ya. Baik, teman-teman guru sekolah minggu, seperti itu ya tadi cerita dari ayat Alkitab di Amsal. Kalau tadi itu kita mulai dari ayat. Nah, Kak Fuya bilang dari ayat, tapi teman-teman bingung loh, kok mulainya dari kantong plastik? Sebenarnya ketika dimulai dari kantong plastik itu adalah cerita yang sudah jadi. Sebelum ceritanya jadi, Kak Fuya merenungkan dari ayatnya dulu. Oh, ayatnya seperti ini, kira-kira peralatannya apa, terus ceritanya apa ya. Nah, ketika cerita baru kita gunakan bendanya dulu boleh. Kita gunakan bendanya, terus kita gunakan ceritanya, baru sampaikan tentang ayat Alkitabnya apa untuk mengenai cerita itu, untuk sebuah pesan bagi anak sekolah minggu. Dan semua tadi Kak Fuya sampaikan dari kehidupan sehari anak-anak ya. Kehidupan mereka ya, yang setiap hari pasti melihat kantong plastik, pasti melihat mainan, pasti melihat sampah. Dan anak-anak bisa memilih ya, mainan sama sampah, mana yang lebih bagus untuk dikeluarkan dari kantong. Anak-anak bisa pilih kan. Nah, kemudian baru kita sambung tentang mulut ya, tentang bagaimana berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan. Lalu ada apa? Oh, ada ayat Alkitabnya. Ternyata yang guru sekolah ceritakan itu, guru sekolah minggu ceritakan, ternyata ada dari ayat Alkitabnya, bukan ngomong sembarangan. Sebenarnya ini akan mempermudah anak untuk memahami tentang ayat Alkitab dari Amsal tadi. Boleh aja kita mulai dari ayat Alkitabnya dulu, atau kita langsung mulai dari mulut. Oh, mulut kamu harus digunakan dengan baik, gini, boleh. Tapi terkadang itu belum tentu nyampe masuk langsung ke hatinya anak ya, karena mereka udah sering ya dinasehatin sama orang tua, pasti sering orang tua bilang, mulutnya yang sopan ya, kalau ngomong yang baik ya. Kalau ini jadi anak nggak boleh ngelawan-ngelawan ya mulutnya ya, nggak boleh marah-marah, ngomel-ngomel ya. Sering mereka pasti dengar. Tapi kalau dari alat peraga tadi, dari kantong plastik itu kan mereka bisa paham ya. Oh, ini dikeluarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus membuat orang senang. Disambungkan mulut. Ketika mengeluarkan sesuatu yang bagus, orang lain pasti senang. Kita pun akan senang, sukacita. Jadi seperti itu ya. Kenapa ada alat peraganya dulu untuk menjadi jembatan ya, jembatan untuk cerita kita. Semoga ini guru-guru sekolah minggu bisa memahami dan bisa berkreasi lagi nanti dengan apapun ya. Gak usah mirip dengan cerita yang Kak Fuya ceritakan, bisa menggunakan alat peraga apa aja. Nah, jadi tinggal dipikirkan dulu kira-kira tadi ayat Alkitabnya apa, kemudian alat peraganya apa, lalu baru ceritanya seperti apa. Oke, nanti kita akan langsung melanjutkan ke peragaan yang kedua. Baik, kalau sebelumnya kita sudah lihat contoh dari perjanjian lama ya, dari Amsal ceritanya diambil, sekarang dari perjanjian baru, dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman lihat ceritanya seperti apa, nanti bisa dipakai di sekolah minggu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hari ini ayah pulang ya. Ayah pulang dari kantor membawa hadiah buat anak-anaknya. Anak-anaknya ini kembar. Namanya si Kakak dan si Kiki. Si Kakak dan si Kiki ya namanya tadi. Makanya karena kembar, ayah membawa 2 hadiah supaya dua-duanya dapat. Hadiahnya apa ya? Yuk sebentar ya. Wah, ayahnya lihat. Mana ya? Oh, ini dia. Hadiahnya di dalam kantong. Hadiahnya adalah wah, mobil yang keren banget nih buat si Kakak dan buat si Kiki. Tuh. Waduh, kita lihat sama-sama ya. Mobil apa nih? Tuh, satu mobil berwarna putih.
satu lagi mobil berwarna biru. Wah, dua-duanya bagus banget. Satu buat kakak, satu buat Kiki. Tapi ayahnya pesan, mobil ini ya, kakak dan Kiki, mobil ini digerakkan dengan baterai. Ada baterainya. Baterai itu seperti apa? Sebentar, papa ambil baterainya. Ini dia yang namanya baterai ya. Baterai ini bisa menggerakkan mesin-mesin kecil untuk mainan. Tapi papa bilang ke kalian ya, ayah pesan, nanti kalau kalian main, jangan lupa dimatiin mobilnya. Kalau udah nggak dimainin ya, jangan dinyalain terus. Oh iya, kakak dan Kiki pikir, oh ini mobilnya bisa dinyalain ya. Coba nyalain yuk. Coba dinyalain yang putih ya. Wah, kita nyalain. Mana ini? Wah, iya bener. Wah, bisa nyala yang putih ya. Wah, bisa nyala yang putih, bisa nyala. Matiin dulu, matiin. Wah, dimatiin. Sekarang yang biru. Wah, yang biru bisa nyala nggak ya? Ini satu lagi nih. Oh, yang biru ternyata. Wah, bisa menyala juga ya. Wah, dua-duanya bisa nyala. Kakak dan Kiki sangat senang. Kakak mendapatkan yang warna putih, Kiki mendapatkan yang warna biru. Dan pesan ayahnya tadi, kalau udah main harus apa? Harus dimatikan ya. Wah, oke. Kakak dan Kiki sangat senang. Ngasih kakak dulu nih. Wah, kakak dia bermain. Wah, seru banget ya. Dan gimana nyalanya? Oh, gini ya. Nyala. Wah, nyeng. Wah, si kakak kalau sudah main, si kakak dia matiin mobilnya. Cirit, ya. Nanti dia simpan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat si Kiki gimana nih. Wah, Kiki juga senang dengan yang mobil biru ini. Wah, keren banget mobil biru. Berisik banget ya mobilnya. Tapi nih, teman-teman sekalian ya. Wah, tapi rupanya si Kiki ini berbeda dengan si kakak. Dia pikir, udah biarin aja lah, cuman matiin baterai, nanti baterai kalau habis aku beli lagi aja. Wah, jadi mobil itu nggak dimatikan, dinyalain terus. Padahal dia udah nggak main, dia udah taruh. Nah, ditaruh aja, dibiarin. Tapi dia, lihat, kita dengar bunyinya. Dengar, masih nyala nggak? Tuh, masih nyala. Rupanya mobilnya si Kiki masih nyala. Tuh, masih nyala terus. Mobil itu dinyalakan oleh si Kiki 1 harian. Walaupun dia udah nggak main, dia nyalain terus. Besokan harinya, adik-adik, nih, wah, si kakak sekarang ya, kakak tadi mobilnya warna apa ya? Wah, kakak dengan mobil yang putih. Kakak masih main mobilnya, ya main. Dan akhirnya mobilnya kalau sudah selesai main, kakak matiin. Nah, sekarang si Kiki mobilnya kemarin nyala terus ya. Nah, dia nyalakan mobilnya, si Kiki nyalakan mobilnya nih ya. Cetuk. Wah, kok nggak nyala mobilnya? Waduh, kenapa nggak nyala ya? Dia bingung ya. Kok nggak nyala ya, si Kiki bilang. Kenapa ini nggak nyala mobilku ya? Dia lalu panggil, kakak. Dia panggil kembarannya, mobil kamu masih nyala nggak? Lalu kakak datang lalu diambil mobilnya yang berwarna putih. Tuh, dia ambil mobilnya putih. Masih jalan nggak mobilnya si kakak? Jalan. Oke. Tuh, kakak bilang mobilku masih jalan. Si Kiki bingung, kenapa mobil aku mati ya? Kenapa kira-kira adik-adik ya? Kenapa mobilnya si Kiki mati ya? Nah, lalu kakak bertanya, kamu matiin nggak mobilnya? Kalau misalnya udah nggak mainin? Iya sih, aku nggak matiin sih. Wah, berarti apa nih mobilnya dia nih? Ternyata mobilnya baterainya habis. Wah, habis baterainya. Tapi si Kiki pikir, nggak apa-apa lah. Nanti minta aja sama papa. Baterainya suruh beliin lagi. Nah, dia bilang gitu ya, nanti papa suruh beli lagi aja. Tinggal diganti baterainya. Nah, akhirnya papanya pulang adik-adik. Waktu papanya pulang, dia tanya, hei anak-anak, bagaimana mobil-mobilannya? Bagus nggak? Wah, si kakak dan Kiki bilang, bagus, kami senang sekali bermain. Waduh, lalu papanya lihat, coba lihat nih, mobil punyanya si kakak. Oh, masih jalan ya? Mobilnya kakak masih jalan, masih bagus. Coba sekarang mobilnya si Kiki. Papanya nyalain, loh, kok nggak nyala? Waduh, terus dia bilang, Kiki,
ini kenapa nggak nyala? Baterainya habis ya? Kiki bilang, iya Pak, baterainya habis. Loh kok habis? Baru dikasih 1 hari, masa baterainya langsung habis? Iya, soalnya kalau main kadang aku nggak matiin baterainya, jadi seharian dia nyala, mati deh. Wah, papanya di situ berpikir, aduh bagaimana sih? Hanya menyelamatkan baterai yang kecil ini saja, kamu nggak bisa dipercaya. Papanya bilang gitu. Sedangkan si kakak, dia ngerti tuh, dibilangin sedikit saja dia tahu. Ya udah, boleh. Papanya bilang, aku beliin kamu baterai yang baru. Tapi adik-adik, papanya juga membawa sesuatu nih. Papanya membawa sesuatu, mainan bis, tapi hanya 1. Papanya bilang, karena kakak itu sudah bermain dengan baik ya. Kakak itu tadi baterainya dirawat, baterainya dimatiin lagi mobilnya. Nah, ini papa kasih buat kakak. Wah, si kakak dapet nih mobil bis yang bagus. Papanya bilang, papa kasih 1 mainan lagi karena mainan yang kemarin kamu bisa jaga dengan baik. Wah, si Kiki merasa sedih. Ya, aku kok nggak dapet. Papanya bilang, ya nanti kamu juga papa kasih. Kalau nanti permainan yang kemarin itu mobil-mobilan, kamu bisa jaga dengan baik-baik. Gak dihabis-habisin baterainya kayak kemarin ya. Kalau bisa menjaga dengan baik, pasti papa nanti beliin mainan yang lebih bagus lagi. Waduh, rupanya seperti itu adik-adik ya. Papanya itu mempercayakan atau memberikan mainan kepada anak-anaknya sama tuh tadinya ya. Tapi ada 1 yang bisa merawatnya, ada 1 yang nggak bisa. Padahal gampang banget ya, hanya nyalain baterai aja, hanya dicetek atau dinyalain dimatiin saja. Tapi yang 1 nggak mau melakukan, yang 1 lagi malah melakukan. Karenanya papanya berikan hadiah yang lebih baik lagi. Nah, ini semua ada loh ayat Alkitabnya tentang kebiasaan seperti ini. Tentang apa ini ya? Yuk kita ambil Alkitab dan kita baca sama-sama ya. Dari Lukas 16 ayat 10. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 10 di Perjanjian Baru. Kafuye bacakan ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Waduh, maksudnya apa loh? Ini kata-kata dari Tuhan Yesus nih. Artinya, barang siapa setia ya pada hal-hal kecil, dia bisa lakukan dengan baik. Tuhan juga akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu tanggung jawab yang lebih baik lagi buat adik-adik sekalian. Misalnya nih ya, adik-adik mau naik kelas, harus belajar yang rajin, nanti Tuhan kasih, wah bisa naik kelas berarti ya. Tapi nih, kalau kita hal-hal yang kecil aja males-males, disuruh mandi males, disuruh makan aduh nggak mau, disuruh bangun pagi telat bangunnya, wah gimana sekolahnya Tuhan mau kasih yang bagus, atau Tuhan mau mempercayakan yang lebih baik lagi. Kalau di sini semua pasti punya cita-cita ya, pengen jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi apa, bisnismen, jadi YouTuber. Nah, Tuhan akan percayakan itu nanti semua yang bagus-bagus itu kalau dari sekarang, dari kecil nih, hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang kecil adik-adik lakukan dulu dengan baik. Kalau tidak bisa lakukan yang kecil dengan baik, wah, bagaimana mau dikasih sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat lagi. Sama seperti cerita tadi ya, cuman baterai nyelamatin aja, dia nggak bisa, dia nggak mau. Bagaimana papanya mau kasih hadiah yang lebih bagus lagi? Oke, sekarang kita juga belajar sama-sama, kalau mau dapat berkat yang lebih baik lagi dari Tuhan, yuk, mulai sekarang jadi anak-anak yang setia dari hal-hal yang kecil. Oke, begitu aja cerita Kafuye ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan buat guru-guru sekolah minggu nih, nah hal-hal kecil seperti apa yang dipercaya buat guru-guru sekolah minggu? Banyak ya. Misalnya udah beli video ini, udah ditonton, mau praktekin dong. Atau punya waktu banyak dari Senin sampai Minggu buat pelayanan, itu berapa lama ya dari Senin sampai Minggu ya? Jangan kepepet. Mau pelayanan Minggu, hari Sabtu malam baru dipersiapkan. Nah itu kurang begitu baik ya. Kita harus setia sama perkara yang kecil-kecil dulu ya. Mengajar jangan sampai telat, aktivitas sudah disiapkan supaya Tuhan nanti juga mempercayakan yang lebih untuk guru-guru sekolah minggu. Itu tadi dari contoh yang kedua, kita bisa yang mengambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru ini kan tentang setiap perkara kecil dan besar, mungkin di sini nggak ada ceritanya juga, atau bisa menggunakan cerita tentang talenta. Tapi sekali lagi cerita tentang talenta itu bagus, mungkin tapi nggak semua anak ngerti atau hubungan sama kehidupan dia apa, karena kan anak-anak belum bekerja, belum mendapatkan gaji, belum ya, makanya
kita bisa ceritakan dengan tambahan cerita ilustrasi seperti tadi. Sekali lagi itu berupa tambahan cerita. Boleh ditambah cerita Alkitab lagi, yang untuk dari Alkitabnya boleh, dan yang penting ada ayat Alkitabnya. Oke, kita akan lanjut ya ke contoh yang ketiga. Baik, tadi di contoh cerita yang kedua juga menggunakan alat peraga sehari-hari, yaitu mainan dan baterai. Itu gampang banget, pasti bisa didapatkan di mana saja. Mainannya nggak harus sama-sama seperti mobil itu, tapi mainan apapun yang menggunakan baterai. Atau kalau misalnya nggak ada, bisa juga pakai senter dan sebagainya. Yang jelas itu hanya untuk peragaan mengenai setia terhadap perkara yang kecil. Oke, sekarang kita akan lanjut ke peragaan yang ketiga. Nah, peragaan yang ketiga ini juga nanti ada ayat Alkitabnya dari Perjanjian Lama ya. Nanti kita langsung lihat aja, oke? Yuk, langsung kita mulai. Nah, adik-adik, Kak Fuye mempunyai sebuah benda di tangan. Apa ini namanya? Mungkin nggak ada yang tahu ini apa namanya ya, karena masih terlipat. Nah, sekarang akan Kak Fuye buka ya. Bendanya apa ini namanya ya? Ternyata ini adalah sebuah apa ini? Sebuah piring ya? Sebuah piring? Hah? Bukan, ini adalah sebuah payung ya. Sebuah payung. Nah, di cerita hari ini Kak Fuye akan bercerita tentang 3 orang mister. 3 orang mister yang mencontohkan cara menggunakan payung dengan baik ya. Cara menggunakan payung dengan baik. Kita panggil mister yang pertama. Namanya Mister Ding Ding. Wah, Mister Ding Ding ini mempunyai sebuah payung adik-adik ya. Nah, Mister Ding Ding memegang sebuah payung, kita lihat ya. Ternyata suatu hari ketika Mister Ding Ding lagi jalan-jalan, ding 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 ding, tiba-tiba dia melihat, sudah gelap. Mau ada apa ya? Wah, mau hujan. Bener, ternyata hujan, lalu mulai turun hujan kecil. Lalu hujannya semakin besar. Bagaimana Mr. Ding Ding menggunakan payungnya? Rupanya Mr. Ding Ding cuma pegangin aja payungnya. Dipegang begini aja. Wah, dia nggak mau buka payungnya. Dibiarin aja, aduh. Kalau dibuka juga sama aja lah, nanti kehujanan juga. Mr. Ding Ding bilang gitu. Udah, biarin aja aku jalan sambil hujan-hujanan. Wah, Mr. Ding Ding jalan sambil hujan-hujanan. Ketika sampai di rumahnya, dia mulai haji. Wah, rupanya Mr. Ding Ding sakit karena dia kehujanan. Waduh, itu cara menggunakan payung yang pertama ya. Bagaimana itu? Sekarang Kak Fuye tanya, yang pertama tadi menggunakan payung seperti itu dipegangin aja kalau hujan, itu betul apa salah ya? Iya, itu salah. Karena itu salah, kita lihat yang kedua. Yang kedua namanya Mr. Dong Dong ya. Nah, Mr. Dong Dong juga mempunyai sebuah payung. Dan Mr. Dong Dong sedang jalan-jalan juga. Dong 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 dong. Tiba-tiba, suara apa itu? Rupanya suara petir mau terjadi hujan. Wah, Mr. Dong Dong senyum. Apa-apa, Mr. Dong Dong kan bawa payung. Mr. Dong Dong bilang gitu. Aku buka payung nih, mau hujan. Wah, adik-adik kayaknya contoh yang kedua ini Mr. Dong Dong bener nih. Dia bener nih contohnya. Nah, dibuka payung, kita buka. Set. Waduh, kencengin dulu payungnya. Mr. Dong Dong sudah siap berpayungan. Oke, Mr. Dong Dong punya payung. Gini cara pakai payungnya Mr. Dong Dong. Rupanya dong 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 dong. Ini cara pakai payungnya bener apa salah ya? Mr. Dong Dong rupanya walaupun punya payung, dia bilang setengah aja dah, setengah badan aja dah yang kena dah. Nanti kalau satu begini kayaknya nggak bisa deh payungnya. Aku nggak yakin payung ini bisa payungin semua, jadi setengah aja gini. Si Mr. Dong Dong pakai payungnya gini, hanya setengah. Wih, dong 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 dong. Sampailah Mr. Dong Dong di rumahnya. Dia tutup payungnya dulu. Tutup payungnya. Kehujanannya di sini kering sih, tapi di sini kehujanan. Kira-kira apa nih yang terjadi sama si Mr. Dong Dong? Aduh, Mr. Dong Dong juga badannya mulai nggak enak nih. Dia sambil beresin payung dulu. Kok nggak enak badannya ya? Kayak gemeter-gemeter gimana gitu. Aduh. Haji. Rupanya Mr. Dong Dong juga sakit adik-adik. Iya, dia sakit. Dia tadi punya payung, sudah dibuka sih. Bener ya, udah dibuka ya. Tapi rupanya pakai payungnya kayak gitu. Itu betul apa salah adik-adik? Iya, Mr. Dong Dong menggunakan payung dengan cara yang juga salah.
Sekarang kita akan ke Mister yang ketiga, namanya Mister Dingdong. Tadi pertama ding ding, ini dong, kedua dong. Ini si Mister Dingdong. Ding dong, ding dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong, ding 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 dong dong. Sambil jalan-jalan nih Mister Dingdong, rupanya sama, terjadi awan yang gelap. Lalu mulai turun hujan. Tik 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 tik. Wah, untung Mister Dingdong bawa apa? Bawa payung. Nah, kita lihat nih contoh Mister Dingdong ini bener apa enggak? Nah, dia mulai buka payungnya. Wah, langsung dibuka dengan lancar. Lalu dia mulai pakai di mana? Wah, iya, payungnya dipakai di atas kepala. Ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong. Aku pakai payung, aku pakai payung. Ding dong, ding ding dong, nggak kena hujan. Ding dong, ding ding dong. Aku pakai payung, nggak kena hujan. Aku pakai payung, nggak kena hujan. Ding dong, ding ding dong, ding dong, ding ding dong. Sampailah dia di rumahnya. Lalu payungnya mulai ditutup. Nah, mulai ditutup. Badannya kehujanan nggak ya? Oh, rupanya badannya nggak kehujanan adik-adik. Karena apa? Karena dia benar-benar berlindung di bawah payung. Iya, Mister Dingdong berlindung di bawah payung ya, sehingga dia nggak kehujanan. Nah, sekarang Kak Fira tanya, Mister Dingdong pakai payung dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Oh iya, dia memakai dengan cara yang benar. Ketika hujan, dibuka, jebret. Nah, terus ditaruh cuk, gitu ya, sehingga kepalanya tertutup payung dan tidak kehujanan. Wah, ternyata cerita ini berhubungan juga loh dengan ayat di Alkitab. Ayatnya dari mana ya? Yuk, Kak Fuye ambil sebentar ya Alkitabnya. Mari kita baca sama-sama dari Yeremia 17 ayat 7 ya. Baca sama-sama ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dibilang diberkati orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Hubungannya sama payung apa? Wah, kita semua yakin ya, kita semua percaya sama Tuhan Yesus ya. Semua yang sekolah minggu percaya sama Tuhan Yesus, percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Tapi adik-adik sama nih, tadi Mister Dingding dan Mister Dongdong juga dia punya payung, tapi dia nggak percaya sama payungnya. Yang pertama payungnya cuma dipegang doang, nggak diapa-apain ya. Sama, kita percaya sama Tuhan, tapi kalau ada masalah nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab. Datang ke sekolah minggunya telat-telat. Nah, itu seperti yang pertama, punya payung nggak dipakai. Kita juga punya Tuhan, tapi nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya ya, kita cuma tahu, oh ya namanya Tuhan Yesus, tapi nggak percaya bahwa Tuhan bisa membantu masalah kita. Yang kedua tadi apa? Punya payung, tapi dipakainya setengah. Itu sama juga ya, kita percaya sama Tuhan, tapi percayanya setengah aja deh. Percayanya sedikit aja, nggak mau percaya sepenuhnya. Nggak mau percaya semuanya, percayanya sedikit aja. Misalnya apa? Kalau ini deh, kalau ada masalah sakit, oh aku berdoa sama Tuhan. Tapi kalau misalnya ada masalah di sekolah, nilainya jelek, wah nggak berdoa sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan ya. Jadi kadang percaya, kadang nggak percaya, kadang percaya, kadang nggak percaya. Seperti orang yang tadi pakai payungnya cuma setengah doang ya, dia nggak buka payungnya. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Yang terakhir dia punya payung nih. Tuh, punya payung. Wah, kalau hujan, payungnya dipakai dengan apa? Harap. Wah, langsung dipakai, dibuka, dan dipakai dengan, dipakai dengan benar ya. Tuh, untuk memayungi kepalanya dengan benar. Sepenuhnya terlindungi oleh payung ini. Karena dia percaya payung ini bisa melindungi dari hujan dan benar-benar dia mengandalkan payung ini ya. Mengandalkan artinya apa? Benar-benar dipakai ya. Dia benar-benar percaya payung ini bisa melindungi dari hujan. Begitu juga kita ya. Kalau sepenuhnya kita percaya, wah Tuhan Yesus, berarti semua dalam hidup kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita percaya soal masalah keluarga kita, Tuhan Yesus pasti bisa membantu. Kalau ada yang orang tuanya berantem, orang tuanya suka ribut, kita doain. Kita percaya supaya mereka masalahnya bisa selesai. Kalau yang kehidupan keluarganya mungkin lagi kekurangan uang, kita juga percaya Tuhan Yesus bisa bantu. Kalau nilainya jelek, kita percaya Tuhan Yesus bisa bantu. Kalau apalagi sakit, kita percaya Tuhan Yesus bisa kasih jalan yang terbaik. Itu namanya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Seperti di Yeremia 17 ayat 7 ya.
kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan juga pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya juga buat guru-guru sekolah minggu nih. Semua udah mengajar sekolah minggu, ada yang mengajarnya baru sebentar, ada yang mengajarnya udah lama. Betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus apa enggak? Betul-betul percaya enggak sama Tuhan Yesus? Apa? Tahu-taunya cuma tahu nih, wah tahu Alkitab nih, tahu lagu-lagu sekolah minggu, tahu cerita untuk diceritakan kepada anak. Tetapi waktu ada masalah, waduh sendirinya nggak percaya Tuhan bakal tolongin apa enggak ya? Nah, ada nggak guru sekolah minggu kayak gitu? Mungkin ada ya. Atau yang percaya setengah-setengah, kadang semangat memuji Tuhan ya, tapi terkadang juga, waduh, gak semangat deh nih, aduh, gimana nih Tuhan nih, aduh, gimana ya, wah, merasa takut, merasa ragu-ragu. Tapi tentunya Kak Fuye berharap semua guru sekolah minggu yang menonton video ini, harapannya bisa mengandalkan Tuhan benar-benar 100% ya, mengandalkan Tuhan di dalam mengajar, mengandalkan Tuhan juga di dalam kehidupan sehari-hari, mau berdoa dengan rajin, saat teduh rajin, dan juga suka membaca Alkitab, firman Tuhan yang kita percaya, firman Tuhan yang hidup, yang bisa memberikan hikmat dan jalan keluar pada apapun masalah yang kita hadapi. Nah, itu tadi cerita yang ketiga ya, contoh yang ketiga. Dengan alat peraga apa tadi? Iya, dengan alat peraga payung ya. Dengan alat peraga payung kita bisa bercerita tentang mengandalkan Tuhan. Lalu ayatnya adalah diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Dari kitab nabi-nabi. Nah, di sini kita bilang bahwa kita semua diberi hikmat ya untuk menggunakan alat peraga sehari-hari untuk bisa bercerita firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 itu adalah ayat yang sangat terkenal ya, sangat terkenal, sering dipakai jadi ayat emas dan sebagainya. Tapi lagi-lagi juga itu di situ kan kita nggak melihat ada ceritanya atau sesuatu ilustrasi untuk anak bisa dimengerti. Mungkin hanya ayat itu saja ya. Nah, kita melengkapi, berusaha membantu agar anak-anak paham mengandalkan Tuhan tuh kayak gimana sih? Ya tadi dengan contoh cerita payung itu. Kalau teman-teman mau pakai alat peraga yang lain nggak apa-apa. Di sini Kak Fuye hanya mengajarkan atau berbagi mengenai konsepnya bahwa alat peraga sehari-hari bisa digunakan. Tadi ada plastik, kemudian ada permainan ya, permainan dengan baterai, kemudian ada payung. Nah, tadi teman-teman bisa pikirkan ya, misalnya ada sebuah ayat yang menurut teman-teman bagus, tapi di Alkitab mungkin tidak ada ilustrasi atau nggak ada ceritanya, atau ada ceritanya tapi mungkin anak-anak nggak ngerti. Nah, teman-teman bisa pikir kira-kira pakai barang apa ya yang bisa untuk menceritakan ini, lalu ceritanya seperti apa. Jadi semua itu sederhana, dan sekali lagi di cerita terakhir kita mengandalkan Tuhan, begitu juga sebelum cerita kita juga mau mengandalkan Tuhan agar berikan hikmat. Kak Fuye sendiri ya, semua alat peraga yang digunakan di sini nih, alat peraga sehari-hari juga mendapatkan hikmat dari Tuhan Yesus. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman nih yang udah beli video ini, semoga bisa dipakai dengan baik. Kalau mau pakai 3 cerita yang sama boleh, tapi kalau bisa bikin cerita sendiri dengan prinsip yang ada itu lebih bagus lagi ya. Dan percaya setelah nonton ini pasti bisa lebih kreatif, yang penting sering-sering dipraktekin. Oke? Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Terima kasih lagi sekali lagi ya. Semoga semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam mengajar kepada anak-anak sekolah minggu. Dadah.